pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh tim kajian hari ini selalu dalam. Afwan, izin bertanya Ustadz. Ustadz, kakak Ana beberapa tahun lalu pensiun dari kerjanya dan mendapat uang pensiun yang alhamdulillah banyak. Kakak dan suaminya juga sudah punya rumah dan kendaraan sendiri. Lalu Ana bilang karena dia dan suaminya belum berhaji, jadi Ana sarankan buka tabungan untuk berangkat haji. Tapi kakak Ana bilang tunggu panggilan Allah saja nanti. Lalu Ana bilang lagi, bagaimana bisa tunggu panggilan dari Allah kalau tidak mendaftar? Betulkah jika tanpa mendaftar haji lalu bisa ada panggilan dari Allah? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ini banyak terjadi. Yang ditanyakan itu sebenarnya menjadi fenomena di beberapa tempat di masyarakat tuh. Kalau kita katakan, kok nggak berangkat haji? Itu kan udah mampu gitu loh. Ya itu saat belum ada panggilan. Lupa dia kalau Nabi Ibrahim sudah manggil. Tapi memang ada orang-orang yang sampai mati nggak berangkat. Ada orang-orang yang punya kekayaan, punya kesempatan, punya kesehatan, tapi dia mengatakan belum ada panggilan. Panggilannya itu adalah kewajiban yang diberikan. Kalau ada orang duduk-duduk di depan rumahnya, lalu kita katakan kepada dia, Mas, masjid mas, belum ada panggilan. Gimana belum ada panggilan? Dari tadi dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nggak dengar dia. Tapi biasanya bahasanya belum dapat hidayah, Ustaz. Jadi yang belum dapat panggilan itu sebenarnya belum dapat hidayah dia untuk berangkat haji. Panggilan Allah sudah. Ada surat yang namanya surat haji yang tadi kita baca. Di ayat 28-29 ya. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnasi bil hajj. Umumkan, ajak manusia untuk berangkat haji. Artinya semua sudah diajak, sudah dipanggil. Nabi kita alaihissalam juga telah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia. Jadi yang manusia, dengarkan nih panggilan Nabi alaihissalam. Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, berangkatlah kalian haji. Maka tugas tadi sang adik menyampaikan kepada kakaknya tentang rukun Islam ini. Haji ini kewajiban. Rukun Islam bagi yang mampu. Kalau kakak nggak mampu, nggak wajib. Sampaikan kepada dia. Kakak nggak wajib. Kemudian kita tahu ancaman buat orang-orang yang mati tidak berhaji. Yang menunda-nunda sampai ajal menjemput dia. Padahal dia punya keluasan. Maka sampaikan kepada dia tentang hukum. Setelah itu sampaikan tentang keutamaan. Karena kadang-kadang orang hukum udah tahu warna hukumnya. Tapi dia belum tertarik karena belum melihat adanya fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan. Kalau dia dengar hadis Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji. Jangan berhenti kita berangkat ke Baitullah. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Sesungguhnya ibadah haji dan umrah itu ibadah yang menghapuskan kekafiran dan kefakiran. Artinya jangan takut engkau berangkat haji duitmu habis. Orang kan berpikir dapat uang pensiunan besar, warna berangkat haji berkurang banyak nih. Ahsan anak puter, anak investasikan. Sejatinya engkau berangkat umrah dan haji sedang berinvestasi. Tapi investasinya yang tidak ada kerugian di dalam. Mungkin itu yang perlu dilakukan seorang adik. Jadi bukan sekedar menyampaikan hukum, tapi menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang semoga kakaknya kemudian termotivasi
untuk berangkat haji. Jadi memang ada orang jemaah tahu hukum tapi belum tergerak. Ini cerita yang pernah Anda ceritakan, cerita seorang dokter kepala rumah sakit di Jakarta. Bagaimana dia pulang dari rumah sakit bersama istrinya, nganterin istrinya beli bunga ya di pinggiran jalan di Jakarta sana. Dia nggak turun. Dia jangan ditanya mobil punya, rumah punya, Masya Allah. Dia lihat istrinya lagi belanja, ternyata yang jual itu pakai topi haji. Pakai sarung, pakai kaos oblong ya. Orang-orang Betawi itu Masya Allah. Dulu jemaah yang pakai topi haji itu hanya yang sudah haji. Makanya disebut topinya peci apa? Peci haji. Kalau sekarang kan semua orang pakai peci. Maka si dokter ini mengatakan dalam hatinya, apa benar nih orang sudah berangkat haji? Turunlah dia. Karena dia penasaran. Ngobrol sama penjual ini, Bapak udah berangkat haji, kata dia. Dia mengatakan, Alhamdulillah, sudah 2 kali, kata dia. Kata dokter ini, anak kayak ditampar. Anak yang punya segala fasilitas ya, gaji besar, belum berangkat haji. Akhirnya anak balik ke mobil, anak ngomong sama istri, besok daftar haji. Dan dia daftar haji. Maka kita perlu ngelihat ya, ada orang-orang yang ceritanya tukang sayur berangkat haji, penjual kerupuk berangkat haji, tukang bubur berangkat haji. Masa engkau yang punya uang berlebih tidak berangkat haji? Mau dibawa kemana tuh duit? Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan